Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penilai uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Ade Kumalasari. Saat ini saya mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP IT Kun Fayakun Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi perdagangan antar daerah atau antar pulau di kelas 8 SMP IT Kun Fayakun Kabupaten Bekasi. Saya sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen dan guru penilai demi perbaikan pembelajaran yang akan saya laksanakan ke depannya. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak Umi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak Umi semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin kegiatan berdoa. Istiadan. Siapa? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baik anak-anak Umi semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Umi ingin mengecek terlebih dahulu ya kehadiran anak-anak Umi semua pada hari ini ya. Safa, Hadir Mi. Sulaiman, Hadir Mi. Meica, Fatia, Audris. Baik anak-anak
3, ada yang jawab 5, ada yang jawab 2. Semuanya salah, berarti anak-anak Umi semua belum konsentrasi ya. Kita ulang ya. Instruksinya ikuti apa yang Umi katakan ya. Batu-batu, bola-bola. Batu-batu, bola-bola. Batu-batu, bola-bola, bola. Batu-batu, bola-bola, bola. Ada berapa bolanya? Ada berapa bolanya? Bagus ya, jawaban anak-anak Umi semua sudah benar. Berarti anak-anak Umi semua sudah konsentrasi dan siap untuk menerima materi yang akan Umi sampaikan pada hari ini. Sebagai umat muslim, kita mengetahui bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengecek kebersihan kelas ya. Ayo anak-anak Umi semua, coba dilihat di bawah mejanya. Apakah masih ada sampah? Coba dicek. Ada sampah di bawah mejanya? Tidak ada ya? Bersih ya? Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak Umi semua cinta akan kebersihan. Baik, sebelum Umi mulai pembelajaran kita pada hari ini, Umi ingin sedikit mengulas atau mereview mengenai pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Kira-kira anak Umi siapa yang masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Dik, silakan berdiri, Mak. Materi sebelumnya yaitu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Iya, betul ya. Materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Terkait dengan materi yang akan Umi sampaikan pada hari ini, Umi akan bertanya ya. Ini berhubungan dengan pengalaman peserta didik Umi dalam kehidupan sehari-hari. Coba Fadil dilihat nak, botol minuman kemasan yang ada di atas meja Fadil. Apakah di situ tertulis nama PT-nya? Ada di Ada. Apa nak nama PT-nya? PT Sumber Sukses Sentosa. Nah, PT Sumber Sukses Sentosa. Lalu ada nama kotanya di situ? Ada di Ada. Apa nak nama kotanya? Kota Bogor. Kota Bogor. Ya, sebelum Umi masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, ya, sekarang Umi ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, ya. Sekarang anak-anak Umi semua tinggal di mana? Bekasi. Ya, kalau anak-anak Umi semua ingin mengkonsumsi roti bolen Kartikasari yang ada di Kota Bandung, apakah anak-anak Umi semua harus ke Kota Bandung? Iya. Tidak ya. Jadi anak-anak Umi semua walaupun tinggal di Kota Bekasi bisa mengkonsumsi roti bolen yang ada di Kota Bandung. Baik, terkait hal ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Umi. Ya, silakan Sulaiman berdiri nak. Umi, bagaimana cara kita yang tinggal di Kota Bekasi ini mengonsumsi roti Kartikasari dari Kota Bandung, Umi? Ya, Sulaiman bertanya, bagaimana kita yang tinggal di Bekasi bisa mengkonsumsi roti bolen yang ada di Kota Bandung? Ya, berarti terjadi perdagangan antar daerah, ya nak ya, antara Bekasi dengan Bandung. Baik, Umi akan menyampaikan mengenai manfaat kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu memungkinkan seseorang atau individu bisa menikmati produk atau komoditas yang kurang atau tidak dapat diproduksi di daerah mereka sendiri.
Kedua, mengungkapkan tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan baik dan benar. Ketiga, menelaah faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan tepat. Keempat, menganalisis manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan teliti. Dan yang kelima, mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau, tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau, faktor pendorong perdagangan antar daerah atau antar pulau, dan manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan bertanggung jawab dan percaya diri. Untuk kriteria tuntasan minimal atau KKM pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah 75. Ya, ini ada gambar ya, bertuliskan remedial dan pengayaan. Ya, nanti di akhir pembelajaran Umi akan memberikan tes evaluasi atau tes pengetahuan ya. Jika nilainya di bawah KKM akan Umi lakukan remedial, dan jika nilainya di atas KKM akan Umi lakukan pengayaan. Mekanisme pelaksanaan pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, ada pun mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu mengikuti model pembelajaran problem based learning, ya, pembelajaran berbasis masalah, di mana pertama kali adanya orientasi peserta didik pada masalah, lalu dilanjutkan dengan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Ya, selanjutnya membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Penilaian yang akan Umi laksanakan pada pembelajaran kita hari ini itu ada 3 ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Untuk pembagian kelompok belajar, Umi bagi kelas 8 menjadi 4 kelompok ya, di mana di sebelah sana adalah kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, kita akan masuk kepada materi pembelajaran hari ini. Umi akan menampilkan video terkait materi kita pada hari ini ya. Kita akan bersama-sama menyaksikan video yang Umi tayangkan ya. Lalu kita akan menganalisis mengenai video tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang dan investasi di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rafi berharap dagang dari Provinsi Jatim antara lain ada batik Getongan, batik Bojonegoro, produk eco-frame, benih buah-buahan, jamu hingga produk kosmetik. Bagaimana cara meningkatkan
memetakan jejaring konektivitas antara daerah atau pulau yang ada di Indonesia? Ya, Regista. Ya, pertanyaan dari Regista bagus ya. Bagaimana meningkatkan jejaring konektivitas antar daerah atau antar pulau yang ada di Indonesia? Ya, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melaksanakan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Baik, anak-anak Umi semua, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi. Silahkan, Nak. Baik, anak-anak Umi semua, Umi akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Silakan Sulaiman dibantu. Ya Fadil, silakan Nak dibagikan LKPD-nya. Ya, sebagai referensi untuk mengisi LKPD yang telah Umi berikan, nanti bisa dibuka modulnya, ya. Sudah ada modulnya? Sudah. Ya, sudah ada semua ya. Yang sebelah sana juga sudah ada, ya. Oke, jadi nanti bisa mempergunakan modul, lalu mempergunakan buku paket, ya. Buku paketnya ada kan? Ada. Lalu bisa dengan tadi setelah melihat video pembelajaran, ya. Lalu juga bisa dengan pengalaman anak-anak Umi semua, ya. Jadi nanti itu referensi yang dipakai untuk mengisi LKPD-nya. Coba dibuka LKPD-nya yang menampilkan artikel seperti di whiteboard atau di papan tulis. Sudah ada? Coba dibuka LKPD-nya. Ya. Sudah ada nggak artikelnya? Sudah ya. Nanti artikelnya dibaca terlebih dahulu, ya. Kemudian yang akan didiskusikan yaitu pertanyaan yang ada di LKPD, ya. Silakan untuk dimulai kegiatan diskusinya. Ya, kelompok 1 sudah mulai diskusinya. Ya, ya. Ada kendala nggak? Tidak, alhamdulillah lancar ya. Baik, untuk kelompok 2 ada masalah nggak? Tidak ya, lancar ya. Alhamdulillah. Baik, kelompok 3 bagaimana diskusinya? Menemui kendala atau masalah? Tidak, lancar ya? Alhamdulillah. Untuk kelompok 4 bagaimana? Ada kendala nggak? Tidak. Lancar ya? Iya, alhamdulillah ya. Baik ya, anak-anak Umi semua sudah selesai ya kegiatan berdiskusinya? Sudah ya. Baik, kita akan melanjutkan kepada kegiatan presentasi kelompok ya. Silakan dipersiapkan bahan yang nanti akan dipresentasikan di depan kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 mewakili seluruh kelompok saya, kami akan menjelaskan tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, mulai dari pengertian, tujuan, faktor pendorong dan juga manfaat. Lalu perdagangan antar daerah atau antar pulau, pengertiannya sendiri akan saya bacakan, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama dalam perekonomian. Baik, Umi ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan berikan apresiasi untuk kelompok 2. Ya, terima kasih. Kepada kelompok lainnya, ada yang ingin memberikan saran, masukan, tanggapan ataupun pertanyaan terhadap kelompok 2? Saya nih. Ya, silahkan Safa, berdiri nak. Menurut kelompok 2, apakah perdagangan antar daerah atau antar pulau memiliki dampak negatif? Jika iya, coba dijelaskan apa dampak negatif dari perdagangan antar pulau dan antar daerah. Menurut kelompok kami, perdagangan antar daerah atau antar pulau memiliki dampak negatif, yaitu adanya ketergantungan terhadap daerah atau pulau, yang tingkat produksinya lebih baik akan menjadi sangat Baik, kepada kelompok 2, silahkan ditutupkan presentasinya. Baik, itu saja presentasi kami untuk hari ini. Terima kasih yang telah mendengarkan dan memperhatikan, serta kepada Safa khususnya yang telah memberikan pertanyaan terhadap kelompok kami. Saya akhiri sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok 2 untuk duduk kembali. Baik, untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan Safa dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami. Yang pertama, mengenai pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Menurut kelompok kami, perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Baik, Umi ucapkan terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Silakan kepada yang lainnya untuk memberikan apresiasi kepada kelompok 3. Ya. Selanjutnya untuk kelompok lain, adakah yang ingin memberikan tanggapan, saran atau masukan serta pertanyaan kepada kelompok 3? Kalau ada untuk ya, silakan Dimas, berdiri nak. Menurut saya kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Sebagai masukan saja agar ketika menyampaikan presentasi lebih percaya diri. Baik Dimas, terima kasih. Baik, kepada kelompok 3, silakan Nak untuk ditutup presentasi kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap presentasi dari kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umi sangat memberikan apresiasi terhadap presentasi yang telah anak
percaya diri. Jadi kita akan mengambil kesimpulan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira dari anak-anak Umi semua, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya Mi. Ya, silakan Audris, berdiri nak. Mi, yang kita pelajari hari ini mengenai pengertian perdagangan antar daerah, tujuan perdagangan antar daerah, faktor pendorong perdagangan antar daerah, dan manfaat perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Baik Audris, apa yang disimpulkan oleh Audris itu benar ya. Pada hari ini kita belajar mengenai perdagangan antar daerah atau antar pulau, yaitu yang pertama mengenai pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang kedua mengenai tujuan dari dilaksanakannya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Yang ketiga faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah atau antar pulau. Lalu yang keempat mengenai manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau. Baik, untuk selanjutnya Umi akan melaksanakan tes pengetahuan ya. Nanti silakan anak-anak Umi kerjakan. Ini bersifat individu, tidak kelompok. Silahkan ditutup modul LKPD dan juga buku paketnya ya. Umi akan memberikan tes pengetahuan. Sulaiman dibagikan tes pengetahuannya. Dibagikan tes pengetahuannya. Anak-anak Umi semua jangan lupa pada tes pengetahuannya nama, kelas, hari dan tanggalnya diisi ya. Lalu kerjakan secara individu atau perorangan ya. Silahkan dikerjakan. Baik anak-anak Umi semua, sepertinya Umi perhatikan semuanya sudah selesai ya mengerjakan tes pengetahuannya. Sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai silahkan dikumpulkan ya. Umi akan melakukan refleksi pembelajaran terkait materi yang Umi sampaikan pada hari ini. Apakah pembelajaran pada hari ini sudah menyenangkan? Sudah. Jika sudah menyenangkan bagi anak-anak Umi semua, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Mengapa pembelajaran hari ini itu sudah menyenangkan? Silahkan yang bisa memberikan pendapatnya. Iya Meja, silakan berdiri nak. Jadi materi yang disampaikan sudah sangat jelas dan mudah dipahami, serta kegiatan ice breaking sangat menyenangkan. Baik, terima kasih Meja atas pendapatnya. Lalu adakah kekurangan pada pembelajaran yang Umi lakukan di hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah jika memang tidak ada kekurangan. Ya, Umi akan mengingatkan kembali anak-anak Umi untuk membaca materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Jika hari ini kita mempelajari
di awal kita mulai dengan kegiatan berdoa, maka diakhiri juga dengan kegiatan berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doanya. Istiadat. Siap. Sebagai akhiran dari pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca sama-sama bersama-sama